Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat dan luar biasa. Semoga anak-anak sehat semua dan pandemi ini segera berakhir dan bisa tatap muka. Sebelum dimulai pembelajaran jarak jauh, mari berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Jangan lupa absen di GC, BK, dan GC mata pelajaran Bapak masing-masing. Jangan sampai telat, segera. Untuk PJJ kali ini tanggal 10 Maret 2021 masih lanjutan mengenai Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, persiapan Kongres Pemuda II, kemudian oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia menggagas untuk selenggarakan Kongres Pemuda II yang dilaksanakan tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928 di Jakarta. Atas inisiatif PPPI, Kongres akan dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dibagi dalam 3 rapat. Yang pertama, pada tahun 1927 terjadilah sebuah peristiwa yang membuat Jongjapa kehilangan dominasinya dalam gerakan pemuda, yaitu kegagalan membentuk badan kontak. Adapun yang kedua, rapat yang kedua, selanjutnya garda depan untuk mempersatukan gerakan pemuda diambil alih oleh 2 perhimpunan yang baru, yaitu PPPI dan Jong Indonesia. Sampai tahun 1927 telah banyak pemuda yang menyatukan diri. Panitia Kongres Pemuda II dibentuk pada bulan Juni 1928. Dimulai pada tanggal 1 September, ketuanya yaitu Sugondo Joyo Puspito dari PPI. Terus selanjutnya tanggal 2 September, wakil ketuanya Joko Marsaid dari Jongjapa. Tanggal 3 September yaitu sekretarisnya yaitu Muhammad Yamin dari Jong Sumatera Bon. Tanggal 4 September yaitu bendaharanya Amin Saripudin dari Jong Batak. Yang selanjutnya step kelima yaitu pembantu 1 oleh John Muhammad Chai yaitu Jong Islamin Bon. Yang step ke-6 pembantu 2 yaitu Raden Karja Sungkana atau Pemuda Indonesia. Step ke-7 yaitu pembantu ketiga yaitu RCI Sinduk yaitu dari Jong Celebes. Step 8 yaitu pembantu keempat yang bernama Johannes Limena dari Jong Ambon. Yang selanjutnya step ke-9 yaitu pembantu kelima yaitu Muhammad Rohani Suud atau Pemuda Kaum Betawi. Next, pembahasan dalam Kongres Pemuda II yang rapat pertama berlangsung pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Kartohilik Jonglen Bondo atau KJB di Waterloo Plain, sekarang di lapangan Banteng. Ketua Kongres Pemuda II yaitu Sugondo Joyo Puspito dalam sambutannya berharap Kongres dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda, yaitu pada tanggal 27 Oktober 1928. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Ada 5 faktor, yaitu memperkuat persatuan Indonesia, yaitu dari sejarah, bahasa, hukum, adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua berlangsung pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung OS Japa Bioskop. Dalam rapat ini dibahas masalah pendidikan. Para pembicara adalah Purnawulan dan Sarmidi Mangun Skoro. Mereka berpendapat bahwa anak-anak harus mendapat pendidikan kebangsaan, harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah, serta anak harus dididik secara demokratis. Pada rapat ini dibahas mengenai pentingnya nasionalisme dan demokrasi. Selain gerakan kepanduan yang disampaikan oleh Sunario Ramelan menjelaskan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Menurutnya gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri. Rapat ketiga sekaligus rapat penutupan berlangsung pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Indis Club Bau, Jalan Keramat Raya nomor 106 yang merupakan milik seorang Tionghoa bernama Si Kong Leong. Sekarang menjadi Museum Sumpah Pemuda. Nah,
Adapun isi dari Sumpah Pemuda sebelum yang sudah dirubah ini, yang pertama yaitu menghasilkan rumusan Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, setelah ditetapkan Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda II juga menetapkan bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan Indonesia. Dan selanjutnya, hasil dari Kongres Pemuda II ini, nah, tercetuslah putusan isi Sumpah Pemuda yang masih dalam ejaan Tempo dulu. Anak-anak bisa lihat itu isinya. Selanjutnya, next. Dalam peristiwa Kongres Pemuda II yang bersejarah tersebut, diperdengarkanlah lagu kebangsaan Indonesia untuk yang pertama kali diciptakan oleh Bapak W.R. Supratman. Lagunya dibawakan secara instrumentalia dengan biola tanpa syair. Lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali pada tahun 1928 dalam media cetak surat kabar bernama Sinpo dengan mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan. Lagu itu sempat dilarang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, tetapi para pemuda tetap terus menyanyikannya. Dan akhirnya sehingga sampailah pada titik puncak kemerdekaan Republik Indonesia. Lagu ini dikumandangkan tahun 1945, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 di Istana Merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian materi dari Bapak, tidak ada tugas kali ini, hanya berupa materi. Anak-anak catat di buku catatan untuk materi PTS dan UKK. Boleh juga disimpan dalam Google Drive ataupun di komputer masing-masing. Terima kasih.